Setelah itu tahun 23 ditempatkan di sini. 23 betulan pendaftarnya banyak sekali Pak. Kita alhamdulillah sekali. sekitar 1000 hampir 1800-an. 1800 pendaftar. Pendaftar. Setelah tersortir itu tinggal 1200-an. Oh, begitu. Ya. Jadi kita diberi kesempatan sebagai BKK Center untuk mengadakan perekrutan sendiri. Oh ya, berarti kan gini Pak Bambang, maksud saya bahwa PT PAMA itu sudah percaya, sudah punya hubungan dengan kita sebelumnya, sehingga sudah, kita dipercaya sebagai test centernya, begitu. Betul, dan sebagai test center kita harus melayani PT PAMA, menyiapkan tempat, menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Dan pemirsa, berjumpa kembali dengan channel SMKN Jatirogo Jago TV. Kali ini kita akan berbincang masalah bursa kerja khusus. Apa bursa kerja khusus dan bagaimana kerja di SMK Negeri Jatirogo. Bahwa SMK Negeri Jatirogo adalah sekolah menengah kejuruan yang berdedikasi untuk menghasilkan tamatan yang kompeten, andal, dan siap untuk mengisi lowongan pekerjaan sesuai kompetensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, hari ini saya mendatangkan Pak Bambang Ersono. Beliau adalah koordinator BKK SMKN Jatirogo. Nanti Pak Bambang akan memberikan banyak informasi terkait dengan bagaimana BKK SMK Jatirogo itu bekerja dan menyalurkan tamatannya sehingga bisa diterima di dunia kerja maupun dunia industri. Selamat datang Pak Bambang. Terima kasih Pak Basuki. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat selalu. Sukses Pak Bambang. Terima kasih. Seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Bambang bisa bercerita terkait dengan BKK di SMKN Jatirogo. Monggo. Terima kasih para pemirsa. Kebetulan perkenalkan saya Pak Bambang Ersono selaku koordinator BKK dari SMKN Jatirogo. Di sini saya berjalan hampir 2 tahun untuk menjadi ketua BKK. Kemudian program-program yang sudah kita laksanakan, itu adalah kita menginfokan ke alumni dari SMKN Jatirogo untuk perekrutan, dan juga di kelas 3 atau istilahnya kalau di BKK itu namanya ijon. Ijon itu kita informasikan juga bahwa akan ada perekrutan dari perusahaan mana saja nanti. Jadi mereka kita persiapkan untuk memasuki dunia kerja, Pak. Kemudian di situ kita akan kita cek administrasinya juga. Kemudian setelah itu baru kita ikutkan misalkan di PKK. Jadi kita kerjasama selain di PKK kita sendiri mengadakan perekrutan, kita juga bekerja sama dengan BKK lainnya baik di Jawa Timur ataupun di Jawa Tengah untuk perekrutan gitu Pak. Kemudian kita juga telah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang nasional ataupun juga yang sudah multi Pak, sudah multinasional. Contohnya apa? Contohnya kita PT Libra, PT Libra yang berada di Kota Semarang. Kemudian juga kita juga sudah bekerja sama dengan PNM juga, PNM Mekar khususnya. Kemudian juga kita yang kemarin barusan kita laksanakan, yaitu dengan perusahaan multi nasional, PT PAMA Persada Nusantara. PT PAMA Persada. Ini bergerak di bidang pertambangan. Dan alhamdulillah sudah berjalan dengan sukses walaupun ada beberapa kendala yang misalkan ada yang tidak hadir untuk yang peserta yang tidak hadir. Di kemarin ada perekrutan, ada beberapa yang kemarin yang tadinya PAMA Persada itu pendaftaran kita buka sekitar ribuan ya kita sudah masuk waktu itu pendaftaran. Kemudian akhirnya ada sortir, kemudian penyaringan administrasi. Itu kita menjadi hampir 1.200 Pak. 1.200 ikut tes psiko.
berhak ikut tes di PAMA. Psikotes. Setelah itu berjalan dengan mulai dari psikotes, selanjutnya juga ada interview HRD dari ini dari pihak vendor, Pak. Langsung vendornya. Ya, vendornya. Kemudian juga akhirnya setelah seleksi selama hampir 1 minggu, akhirnya dihasilkan yang lolos berhak ke selanjutnya, ke tahap selanjutnya ada 228. Oh, 228. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya kemarin baru dilaksanakan interview user dari pihak PAMA sendiri. Jadi dari perusahaan PAMA datang kemari ke SMK Jatirogo yang merupakan BKK Center kita. Itu mengikuti tes interview user. User. Lalu kita masih menunggu lagi, Pak. Ini tahapnya selama 8 hari kemarin. Masih ada lagi tahapnya, yaitu kita menunggu lagi namanya MCU. Oh, medical check up. Oh iya. Medical check up itu nanti itu yang salah satu perusahaan yang multinasional yang sudah melakukan perekrutan di sini. Terkait dengan PT PAMA, Pak Bambang yang sudah melakukan perekrutan di sini, itu bagaimana prosesnya kok tiba-tiba PT PAMA itu bisa melakukan perekrutan di sekolah kita? Itu prosesnya apa saja yang dilakukan? Oke, Pak. Terima kasih. Untuk yang kemarin kita kebetulan saya melanjutkan apa yang telah dilaksanakan oleh BKK sebelumnya, Pak. Dan kita sempat perekrutan terakhir 2018 sebelum COVID, Pak. Sebelum ada COVID, pandemi COVID. Lalu setelah itu setelah COVID saya waktu itu Pak Yanu dihubungi oleh pihak perusahaan yang menghubungi ke BKK. Perusahaan yang menghubungi, lalu kita jawab kita siap untuk melaksanakan perekrutan. Sebagai tempat betul. Tes. Kita sempat 2 kali, Pak. 2 kali sebelum kemarin di sini itu kita sempat melakukan pendaftaran. Waktu itu kita pendaftar 800, Pak. 800 peserta tahun 2018 itu. Bukan, Pak, yang barusan saya jadi koordinator. 2022. Itu ada 800 alumni, kemudian baik dari Jatirogo sendiri atau di luar SMK Jatirogo. Lalu karena mungkin penghematan dari PAMA, ya kita dijadikan satu dengan Blora, Pak. Dengan BKK SMK 1 Blora. Begitu. Setelah itu tahun 23 ditempatkan di sini. 23 betulan pendaftarnya banyak sekali, Pak. Kita alhamdulillah sekitar hampir 1.800-an. 1.800 pendaftar. Pak. Setelah tersortir itu tinggal 1.200-an. Oh, begitu. Jadi kita diberi kesempatan sebagai BKK Center untuk mengadakan perekrutan sendiri. Oh ya, berarti kan gini Pak Bambang, maksud saya bahwa PT PAMA itu sudah punya hubungan dengan kita sebelumnya, sehingga kita dipercaya sebagai tes centernya, begitu. Betul, dan sebagai tes center kita harus melayani PT PAMA, menyiapkan tempat, menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Dan dari 1.800 itu dari mana saja anak-anak itu? Alhamdulillah, Pak, selain dari SMK alumni SMK Jatirogo sendiri, kita banyak dari SMK lain, contohnya juga dari Blora, Kabupaten Blora itu banyak. Selain SMK 1 juga SMK Muhammadiyah atau yang lainnya. Kemudian dari Pati, dari Rembang, Pati juga ke sini. Ada. Kemudian juga ada yang kemarin ada dari Kalimantan, Pak. Oh, Kalimantan sempat. Betul, ada yang dari Riau juga. Di sini. Kalau Jawa Timur mana saja? Jawa Timur kita hampir semuanya ada, dari Malang, ada juga dari Malang ada, Pak. Kemudian dari Kediri, kemudian juga dari Blitar, kemarin ada juga. Terutama Tuban semuanya. Tuban hampir semua Tuban. Alhamdulillah Tuban, Pak. Banyak sekali. Ini juga berkat dukungan Pak Basuki menyediakan fasilitas tempat. Dan kemarin alhamdulillah dari PAMA sendiri, gimana? Pemuji sekali, Pak. Alhamdulillah penilaiannya bagus. Saya terima kasih, Pak, tempatnya lumayan sip. Alhamdulillah. Pak. Jadi kita dapat penilaian positif dari perusahaan, dan ini adalah bekal kita di dalam menyalurkan anak didik kita.
Ya, alhamdulillah Pak Bambang, terima kasih. Kalau perusahaan sudah menilai positif pada kita, maka langkah berikutnya akan lebih mudah lagi. Siap, Pak. Kemudian Pak Bambang, dari anak-anak yang sudah terekrut nanti itu kan akan ditempatkan di mana itu penempatannya katanya Pama itu? Untuk Pama nanti penempatan ada di SIT Sangatta juga Pak, di Kalimantan. Di Kalimantan ya? Selatan, Kalimantan Timur, dan juga nanti untuk sementara masih di Kalimantan Pak. Kalimantan. Kalau misalkan ada kebutuhan lagi misalkan ke NTB atau Papua akan berebutan lagi ya. Kemudian ini anak-anak sudah tahu enggak bahwa nanti kalau dia lolos ini akan ditempatkan Kalimantan. Nanti takutnya anak-anak itu maunya di Tuban saja. Nah, sedangkan Tuban kan sudah tidak ada perusahaan yang membuka lowongan itu, batubara atau pertambangan lah. Apakah anak-anak juga sudah tahu itu? Alhamdulillah sudah Pak. Sebelum kemarin dilaksanakan interview user itu kan ada pengarahan. Oh iya. Ada pengarahan sendiri dari PT Pama itu penempatannya di mana saja. Oh gitu. Tambang mana saja, kemudian resikonya apa, kemudian juga benefitnya apa saja. Oh begitu. Berarti informasi kepada peserta itu sudah tahu semua ya. Jadi berapa salary atau bayarannya nanti jika direkrut, kemudian nanti tempat usahanya di mana, itu sudah tahu semua. Dan anak sudah membuat pernyataan lah bahwa kalau dia lolos akan berangkat. Terima kasih Pak Bambang. Kan juga ada nanti ada pendidikannya dulu Pak. Ya. Semi militer. Ya, alhamdulillah. Berarti ini langkah yang bagus dari BKK. Selain ini Pak Bambang, PT Pama dan sebagainya tadi sudah disebutkan. Di BKK itu apakah resmi toh ini BKK Bursa Kerja Khusus ini kan lembaga yang menangani tentang perekrutan dan penempatan tenaga kerja. Biasanya itu kan dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja gitu. Nah, sekolah kok punya BKK gitu loh. Apakah kita punya izin resmi itu? Alhamdulillah Pak, ya, kita sudah sebelum saya ini sudah ada resminya, sudah ada izinnya, izin daftarnya juga sudah ada. Gitu ya. Kalau misalnya tidak ada, kemarin kita juga punya juara 3 kemarin Pak, BKK yang tahun kemarin juara 3 Kabupaten Tuban. Jadi itu sudah membuktikan bahwa kita legal Pak. Legal gitu ya. Karena dari FBKK-nya sendiri se-Kabupaten Tuban bahwa itu nganggap bahwa kita kan sudah ada BKK SMK Jatirogo. Ya, itu yang penting bahwa BKK itu adalah instansi resmi lah, karena saat ini kan banyak sekali calo-calo tenaga kerja. Kita takutnya nanti dianggap seperti itu, ya. Kita merekrut tenaga kerja tapi tidak jelas disalurkan kemana. Tapi kalau di BKK ini resmi, legal kan begitu. Dan apakah di BKK ini kalau kita menyalurkan anak itu apakah harus anak bayar atau gimana Pak Bambang? Atau kita ya memang hanya menyalurkan saja tanpa ada embel apa bayar atau macam-macam. Pak. BKK kan sebenarnya kita fungsikan hanya menyampaikan informasi Pak. Gitu menyampaikan informasi bahwa ada lowongan pekerjaan. Jadi kita sekaligus misalkan jadi percaya, alhamdulillah kita melakukan perekrutan sendiri. Dan itu untuk perekrutan kan karena kita bukan calo tenaga kerja. Jadi kita hanya sebagai tempat perekrutan dan itu tidak membayar Pak. Alhamdulillah. Walaupun kita itu hanya sekedar sebagai tempat perekrutan, kemudian penyalurkan informasi, tapi itu sangat penting artinya bagi anak-anak. Karena kita adalah jembatannya antara industri dengan pencari kerja. Kalau tidak ada jembatan, maka informasi dari perusahaan juga tidak akan nyampe kepada anak-anak. Anak-anak bingung cari tempat kerjanya bingung cari pekerjaan. Inilah apa yang dilakukan BKK, yaitu sebagai jembatan antara pencari kerja dan tempat kerja. Mudah-mudahan ini terus bisa kita kembangkan, anak didik kita yang lulus bisa kita salurkan. Karena kinerja dari SMK tidak diukur berapa banyak yang melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi SMK itu kinerjanya diukur dari seberapa banyak anak yang terserap di dunia kerja. Betul Pak. Nah, maka peran BKK sangat penting. Berkaitan dengan yang tadi disampaikan Pak Bambang, Bursa Kerja Khusus yang dilombakan itu. Apakah Pak Bambang juga sudah mengikutkan BKK SMK Jatirogo itu di dalam kompetisi forum BKK begitu? Kemarin kita sudah mengikutkan Pak, cuma kemarin ada karena kita
uh, kantor kita Pak, maksudnya kantor kita kendala kantor waktu itu. Waktu itu tahun 2022. Ya, kantor itu kita tidak, akhirnya seharusnya kita harus ikut Pak ke lomba ke provinsi karena pernah juara itu tadi. Karena juara 3 waktu itu yang dipilih kan 1, 2, 3 harus ikut lomba. Kita kebetulan juara 3 harus ikut lomba, tapi kita masih ya daripada nanti di belakangnya kita berhenti. Tapi tahun ini insya Allah seandainya ada kompetisi lagi kita akan siap. Ikut. Biasanya di dalam kompetisi kayak itu kan ada kriterianya. Apa saja sih Pak Bambang yang biasanya di dalam penilaian BKK ini layak jadi juara 1, layak jadi juara. Itu kan ada kriterianya. Apa kriterianya? Kriteria selain kita fasilitas juga Pak, kemudian ada juga ada tracernya, ada tracernya, kemudian juga program kerjanya, prokernya itu ada, kemudian seberapa banyak sih kita berhubungan dengan DUDI-nya gitu. Jadi itu kriteria utama yang jadi pokok penilaian. Kemudian di BKK-nya SMK Jatirogo, fasilitas yang sudah dimiliki apa saja? Dan kira-kira apa yang harus ditambah agar layanan BKK itu betul-betul sesuai dengan harapan pemerintah? Untuk saat ini sebenarnya kita masih membutuhkan, karena kita di BKK karena kita kemarin dipercaya ambil dari Libra untuk perekrutan, kemudian juga dari BTPN Syariah, kemudian juga dari PNM juga terakhir kemarin yang banyak sekali itu adalah dari PT Pama. Jadi untuk tempat perekrutannya Pak, misalnya untuk tes tes massal itu kita sebetulnya kita masih ada kendala dikit, walaupun ruangan dan kendala ruang kita butuh namanya seperti aula. Karena kita tidak ingin misalkan kita seperti kemarin kita harus membuat teman-teman atau rekan-rekan kerja itu harus tempatnya dipakai gitu ya. Betul, jadi kalau perekrutan dengan jumlah yang besar, massal, kita membutuhkan aula. Tetapi kalau perekrutannya tidak terlalu banyak, kita sudah bisa memfasilitasi. Sedangkan untuk kantornya sendiri bagaimana Pak Bambang? Apakah sudah lengkap fasilitasnya, sarana prasarananya, misalkan di kantornya BKK bagaimana? Kantor BKK, alhamdulillah kita sudah menjadi, saya anggap sudah layak Pak. Walaupun kita masih kita karena ada di tim humas, kita jadi satu di tim humas. Jadi saya juga membutuhkan administrasinya juga sudah ada walaupun tidak terstruktur di BKK-nya. Jadi BKK sudah bisa memfasilitasi semua kebutuhan untuk penempatan dan perekrutan. Rencana ke depan Pak Bambang, setelah nanti ada perekrutan dari Pama, dari Libra, mungkin ada program lagi untuk perekrutan yang akan datang yang dilakukan BKK? Untuk perekrutan yang paling dekat yang sudah menghubungi kami itu adalah PNM Pak. PNM itu rencananya perekrutan sekitar bulan Maret Pak. Maret ini ada lagi. Ini untuk anak-anak yang sudah lulus atau yang masih sekarang di kelas 3 ini? Untuk yang PNM ini yang masih kelas 3 Pak. Untuk ijonnya. Ijon berarti ya. Ijon itu kemarin sudah datang ke saya bahwa kalau minta istilahnya fasilitas untuk perekrutan ya. Inilah yang harus dibanggakan di SMK, utamanya SMK Negeri Jatirogo, bahwa anak-anak yang saat ini masih belajar di kelas akhir, kelas 12 atau 13 di jurusan biologi itu sudah banyak yang di ijon. Di ijon itu maksudnya dia sudah di apa Pak Bambang? Kelas 3 sudah mendekati akhir. Iya, di tingkat akhir itu sudah diminta untuk nanti bisa menjadi pekerja di situ ya. Betul. Selain dari PNM, itu yang ijon biasanya perusahaan mana? Pama juga Pak. Pama juga ijon. Kemungkinan kemarin saya sudah ada bocoran dari Pama, kemungkinan besar nanti juga sekitar bulan Maret, April itu ada lagi Pak untuk yang ijon. Masih ada lagi untuk anak-anak yang masih ini. Ya, betul. Ya. Melihat segitu banyaknya perusahaan yang animonya kepingin kerjasama dengan SMK Jatirogo untuk perekrutan itu,
Kira-kira persentasenya berapa Pak Bambang yang tahun ini yang sudah terekrut? Apakah ada 60% yang sudah terekrut di perusahaan? Perusahaan selain PAMA atau semuanya? Kalau semuanya, alhamdulillah berdasarkan tes-tes yang selain dari Jatirogo sendiri, kita ikut juga di Pati atau di AHM atau ADM. Ada Pak, Jawa ada ya, hampir 60% ya. Sudah lebih dari 60%. Ya, alhamdulillah ini termasuk prospek yang bagus bahwa kita sudah bisa menyalurkan 60% ke atas, hampir 70 kalau lihat datanya. Nah, ini menunjukkan bahwa animo perusahaan untuk merekrut tenaga kerja dari lulusan SMK, khususnya SMK Jatirogo sangat besar. Dan ini harus kita pertahankan. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan proses pembelajarannya. Baik pembelajaran teorinya maupun pembelajaran praktiknya, sehingga skill dan kompetensi siswa betul-betul dapat diandalkan sesuai dengan pasar. Terima kasih Pak Bambang informasinya pada siang hari ini. Banyak sekali yang sudah kita dapatkan. Selamat untuk BKK SMK Negeri Jatirogo. Mudah-mudahan ke depan SMK Negeri Jatirogo semakin berkembang, anak-anaknya semakin kompeten, dan semuanya terserap di dunia kerja. Ya, Selamat SMK Jago, TV Jago.